Shalom alaikum. Pembahasan hari ini Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi palsu, juga guru-guru palsu, termasuk pengajar-pengajar palsu. Nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu ini banyak mempunyai pengikut. Pada zaman Alkitab, di mana Tuhan Yesus hidup dan melayani di dunia, sangat banyak orang yang mengaku nabi, mengaku guru, mengaku Mesias, mengaku pengajar-pengajar, tetapi Tuhan Yesus menyebut mereka palsu. Walaupun pada kenyataannya mereka yang palsu-palsu itu dikatakan begini, akan berseru kepadaku, maksudnya pada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Yang memberikan evaluasi bahwa mereka semua palsu adalah Tuhan Yesus. Jika guru-gurunya palsu, pastilah para pengikutnya juga palsu atau imitasi. Perihal nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu, bukan hanya ada di zaman Alkitab saja, tetapi yang palsu-palsu itu di zaman sekarang sangat banyak, bahkan penyebarannya sangat masif, mengingat adanya media sosial. Apa sih yang dipalsukan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu? Alkitab menuliskan begini, bernubuat demi nama Tuhan. Memang demi nama Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menyebutnya sebagai palsu. Bernubuat di sini adalah memberitakan firman, berkhotbah, mengajarkan firman. Tapi kata Tuhan palsu. Di mana palsunya? Palsunya adalah firman hanya dikatakan, firman hanya diucapkan, firman hanya diajarkan, tetapi tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tidak ditaati. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk membedakan mana yang palsu, mana yang sejati dengan kalimat begini, Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi yang sejati itu melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Terjemahan FAYH, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk sorga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapa-Ku yang di sorga atau tidak. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan saja, bukan hanya memberitakan firman saja, tetapi Tuhan Yesus taat sebagai anak, taat sampai mati. Pengikut Tuhan Yesus yang original, yang sejati, adalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga, yang taat kepada Bapa. Apa yang diajarkan firman untuk ditaati, pada saat menaatinya sama dengan pembaharuan terjadi pada diri orang tersebut. Injil Yohanes pasal 14 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus maksudnya, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, yang sejati itu melakukan kehendak Bapa di sorga, berarti mengasihi Kristus. Apalagi yang dipalsukan oleh nabi-nabi palsu, apalagi yang dipalsukan oleh guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Alkitab menulis begini, mengusir setan demi namamu. Memang demi nama Tuhan, tapi Tuhan menyebutnya sebagai palsu. Mengapa Tuhan Yesus menyebutnya palsu? Bahkan Tuhan mengatakan tidak mengenal mereka semua yang palsu ini. Saya akan menunjukkan pada saudara bahwa memang ada dalam catatan Alkitab
Orang yang mengusir setan menggunakan nama Tuhan Yesus tapi tidak pernah jadi murid Tuhan Yesus. Peristiwa itu dicatat dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Diceritakan begini, Saudara. Serombongan orang Yahudi yang berkeliling dari kota ke kota mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan, membuat rencana untuk mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Mereka memutuskan untuk memakai mantra ini. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluarlah engkau. Rombongan itu terdiri dari 7 orang anak Skewa, seorang imam Yahudi. Tapi ketika mereka mencoba mantra itu terhadap seseorang yang kerasukan roh jahat itu menjawab, aku tahu siapa Yesus dan siapa Paulus, tapi engkau ini siapa? Roh jahat itu lalu menerjang dan memukuli 2 orang di antara mereka, sehingga keduanya kabur dari rumah itu dalam keadaan telanjang dan luka-luka parah. Saudara-saudara, menggunakan demi nama Tuhan bukan untuk menaati kehendak Bapa, tapi demi nama Tuhan hanya dipergunakan sebagai mantra. Pola seperti ini sudah marak di zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang, apalagi ada di YouTube. Orang terpesona dan kagum karena praktek pengusiran setan. Dari praktek pengusiran itu menggunakan nama Tuhan sebagai mantra saja, bukan untuk menghormati Tuhan. Semoga kita tidak tergoda terhadap praktek-praktek seperti ini. Perhatikanlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa berarti mengikut Kristus yang sejati. Apalagi yang dipalsukan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu? Alkitab menuliskan begini, mengadakan mukjizat demi namamu. Memang demi nama Tuhan, tetapi Tuhan menyebutnya sebagai palsu. Pada zaman itu, mukjizat sangat populer untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Tuhan Yesus sendiri juga mengadakan mukjizat. Namun apa bedanya antara yang palsu dan yang sejati dalam hal membuat mukjizat ini? Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang palsu itu begini, "Enyalah daripadaku." Enyalah daripadaku ini menunjukkan bahwa hukuman yang sedang dialami oleh orang yang tidak taat adalah diusir dari hadirat Tuhan. Meskipun mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, hamba-hamba palsu ini tetap saja pembuat kejahatan. Dalam bahasa Yunani ada kata membuat adalah present participle yang menunjukkan perbuatan yang berkelanjutan, terus-menerus. Meskipun mereka mengaku sudah melakukan perbuatan baik, namun mereka sedang menjalani kehidupan yang tidak taat. Marilah kita mengarahkan perhatian kita kepada apa yang Tuhan firmankan tentang siapa yang masuk kerajaan sorga, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Di mana kehendak Bapa? Ada dalam Alkitab. Selamat ulang tahun Ibu Kulicien Yosep. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.